Kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan secara sangat detail mengenai sebuah program Java sederhana yang saya buat, yaitu program untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam kerja. Video ini cukup panjang karena saya akan menjelaskan kode ini secara perlahan dari awal sampai akhir oleh teman saya, termasuk fungsi dari setiap baris kode. Konsep dasar Java, penggunaan scanner, penggunaan perjalanan switch, konsep cache, cara kerja penghitungan gaji, dan logika lebur. Jadi silakan tonton sampai selesai agar semuanya benar-benar dipahami. Di sini saya akan buat nama filenya. Saya akan membuat codingan dulu. Menghitung gaji karya. Oke. Di sini saya akan membuat codingannya dulu, yaitu gaji karyawan. Oke. Sini saya tulis import Java util scanner. Oke, ini kita pindahkan dulu ke atas. Nah, di sini sudah ada public static void main string args. Nama file Java harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau kelasnya bernama menghitung gaji karyawan, berarti nama filenya adalah menghitung gaji karyawan Java juga. Ini penting karena kalau tidak sama, program Java tidak akan bisa dikompilasi atau dijalankan. Lalu di dalam kelas tersebut kita metode utama, yaitu public static void main string args. Metode main adalah titik mulai ketika program dijalankan. Semua program Java yang ingin bisa dieksekusi harus punya metode main seperti ini. Sebelum program bisa membaca input dari keyboard, saya mengimport class scanner dari package style Java util. Barisnya seperti ini.
Yang saya sudah tulis import Java util scanner. Scanner adalah alat untuk membaca input dari user, misalnya membaca nama, membaca angka, membaca karakter, dan lain-lain. Scanner sangat berguna dalam program interaktif. Nanti di dalam metode main saya tulis hmm, scanner input dengan new scanner system in. Scanner adalah alat membaca input. Dari sini artinya saya membuat objek scanner dengan nama input, dan objek ini akan baca data dari sistem in, yaitu dari keyboard. Tampilan awalnya, setelah scanner dibuat di awal program, saya akan menampilkan judul program, yaitu sistem out print sistem out println. Program Java menghitung gaji karyawan. Tugas ini biasanya dilakukan agar user yang menjalankan program tahu program ini fungsinya apa. Jadi program kita terlihat lebih rapi dan profesional. Kita buat lagi di sini. Sebagai tadi sistem out println, kita ikutin sama kayak tadi, kita bikin barisnya. Bikin lagi out print. Ya sudah. Oh ini maaf, ini saya kecil, harus gede ya depannya. Jangan lupa. Situ kita selanjutnya saya mendeklarasikan beberapa variabel penting, yaitu string nama, string
nama. Oke. Chart golongan. Selanjutnya maaf salah, jam kerja, lalu dengan 0, lalu upah per jam, upah per jam, oh maaf, 0, 1, lalu sekarang adalah total upah. Kita tulis total upah. Dan di sini saya tambahkan fitur baru, yaitu fitur bonus. Itu adalah ini bonus nol. Oke, sudah saya. Salah, sini sudah selesai. Mari saya jelaskan pelan-pelan, yaitu string nama variabel ini dipakai untuk menyimpan nama karyawan. Tipe data string digunakan untuk data berupa teks. Yang kedua adalah chart golongan. Tipe chart digunakan untuk menyimpan satu karakter, misalnya A, B, C, atau D. Kenapa tidak pakai string? Karena golongan hanya satu huruf, jadi lebih tepat pakai chart. Yang selanjutnya adalah jam kerja. Jam kerja digunakan untuk menyimpan jumlah jam kerja karyawan tipe data integer karena jam kerja berupa angka bulat. Seperti ini, angka bulat. Yang keempat adalah upah per jam. Yang selanjutnya adalah upah per jam. Upah per jam. Maaf, salah ini W. Tambahkan P. Upah per jam. Sini akan saya jelaskan. Digunakan untuk menyimpan nilai upah setiap jam, tergantung golongannya. Yang kelima adalah total upahnya. Nah, total upah variabel yang nanti akan menyimpan total gaji setelah dihitung. Lalu bagian selanjutnya saya akan menginput nama. Spasi dulu. Oh maaf ini. Input nama. Di situ kita tulis input nama, yaitu sistem out. Sekarang kita pakai sistem out print.
nama karyawan sama dengan habis itu selanjutnya nama input next line. Sini saya akan bahas tentang nama input next line. Nah, ini membaca satu baris penuh termasuk spasi. Lalu saya akan tulis input golongannya. Sini, input golongan tulis sistem sama kayak tadi ya, sistem out print golongan. Kita pakai sini lagi A, itu ini P, itu C, itu D. Oke, jangan lupa tutup kurung. Situ kita tulis golongan input next. Chart add. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa char art. Karena kita hanya ingin mengambil huruf utamanya saja dari apa yang ketik user input. Di sini saya akan tulis input jam kerjanya. Input jam kerja. Oke. Di sini kita akan tulis kayak tadi, system out print
jumlah jam kerja. Terus kita tulis jam kerja input next line ya, next in. Oke, sini saya akan jelaskan sistem out print jumlah jam kerja input next in. Di sini program akan membaca angka jam yang akan dimasukkan ke user. Setelah input diterima, kita akan masuk ke bagian yang penting. Bagian penting yaitu bagian yang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu menentukan upah per jam berdasarkan golongan. Program ini menggunakan struktur sweet cash. Saya jelaskan sangat pelan-pelan ya. Menentukan upah per jam. Ini kita tambahkan fitur bonus juga. Berdasarkan golongan. Sekarang golongan. Kita masuk ke switch program switch cache. Ini golongan karena kita ada golongan. Switch cache. Oke. Switch cache program menulis switch golongan. Sini saya akan tulis upah
upah upah per jam. Ribu. Lalu kita tulis bonus, apakah fiturnya bonusnya adalah 50 ribu. Kita tulis break selanjutnya. Itu yang kedua adalah cash yang kedua. Cash B. Koma habis ini dia pakai titik koma, titik sama titik. Nah, itu sama, kita tulis upah per jam dengan 7.000. Lalu bonusnya sama dengan 75.000. Kita tulis break lalu kita tulis lagi cash yang C, itu golongan yang C. Upah setiap golongan itu kita tulis upah yang berbeda dan bonus yang berbeda ya guys. Upah per jam terus banyak 8.000. Itu bonus, kita tambahkan bonusnya sebesar 100.000. Banyak 100.000 ya guys. Itu jangan lupa kita kasih break agar nanti yang keempat itu adalah cash yang D, golongan yang keempat. Kita kasih upahnya, kita tulis upah per jam sama dengan 10.000. Oke, tulis bonusnya, bonus yaitu sebesar 150.000. Oke, jangan lupa kita kasih breaknya. Habis itu kita kasih default
di sini ya, default system out printer golongan tidak tersedia. Terus return Oke, sudah. Terus kita taruh ininya di sini, guys. Oke, di sini saya akan jelaskan switch cache. Apa itu switch? Switch adalah struktur pencambangan yang digunakan untuk memilih satu dari banyak opsi berdasarkan nilai sebuah variabel. Switch cocok ketika kita punya banyak pilihan sifat yang tetap. Misalnya golongan. Kayak di sini golongan karyawan A, B, C, D. Makanya saya pakai switch. Bentuk umum switch yaitu switch variable cache nilai 1, terus aksi, terus break. Cache nilai 2, terus ini aksinya, terus ini break. Apa itu cache? Cache adalah kondisi kalau nilai variabel sama dengan nilai dalam cache, maka baris dalam cache itu dijalankan. Kenapa harus pakai break? Kenapa harus pakai break ini? Break digunakan untuk menghentikan switch. Kalau tidak ada break, program akan terus masuk ke cache berikutnya walaupun tidak cocok. Namanya adalah fault rogue. Jadi break wajib ada agar hasilnya tepat. Implementasi dalam program yaitu kode switch saya seperti ini. Switch golongan cache A, upah per jamnya 5.000, terus bonusnya 50, terus break, terus cache B, upah per jam 7.000, bonus 7.500, dan seterusnya. Default dalam switch cache berfungsi sebagai penanganan kondisi selain yang didefinisikan dalam cache, atau dengan kata lain sebagai kondisi terakhir jika semua cache tidak terpenuhi. Return mengembalikan nilai dan menghentikan fungsi. Artinya, jika golongan A upah 5.000, jika golongan B, sini kan saya tulis kodenya. Perhitungan gaji normal total upah jam kerja lalu bintang, kasih bintang sini, terus upah
upah per jam. Saya tulis perhitungan lembur 3 jam kerja, lebih dari 48 jam. Perhitungan lembur jika jam kerja lebih 48. Oke, di sini kita gunakan if jam kerja lebih dari 48 ya. In jam dengan jam kerja 48. Total upah plus sama dengan jam lembur kalikan 4.000. Kita tambahkan bonus jika jam kerja lebih sama dengan 40. If jam kerja lebih dengan 40. So, total upah dan bonus. Oke, di sini kemudian program mengecek apakah ada lembur atau tidak. If jam kerja 48, dari sini ada total upah
total upah sama dengan total upah plus jam kerja 48 jam. Saya akan menjelaskan pelan-pelan. Yang pertama, standar jam kerja 40 jam per minggu. Kalau lebih dari itu dianggap lembur. Setiap jam lembur dibayar tambahan Rp4.000. Contoh, jika jam kerja 60, berarti lembur 60 dikurang 48 sama dengan 12 jam. Tambahan gaji sama dengan 12 kali 4.000 sama dengan Rp48.000. Total gaji dasar tadi ditambah lembur. Fungsi if digunakan untuk mengecek kondisi jika kondisinya benar. Maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Output hasil. Biasa pakai sistem out println. Oke, sistem out printer juga sampai ke bawah. Hasil perhitungan gaji oke, lanjut lagi, kita bikin lagi sistem out println nama sama dengan plus nama. Kita bikin lagi sistem out println jam kerja. Maaf ini salah, ada pakai titik yang pakai koma. Oke, lanjut. Sini kita tulis plus golongan. Golongan tadi ya, itu golongan A, B, C, D. Lanjut, kita tulis lagi sistem out perintalan bonus dengan kita kasih RP dulu di sini. RP. Oke, berhasil. Kita tulis bonus. Tadi fitur tambahan kita. Lanjut lagi sistem out printer sama dengan kita jajarin aja di sini. Udah off.
lagi kita tulis tempat print jam upahnya, sistem printan total upah ini gede ya. RP plus total upah plus per minggunya. Per minggu. Oke, kita pasti kita kira-kira di sini. Lagi di sini satu lagi. Oke, sudah jadi kita tinggal run saja project kita. Bismillah, project kita run project menghitung karyawan. Di sini akan saya tes sama karyawan. Paras golongan jumlah jam kerja, misalkan kita ambil lemburnya 50. Jadi kita di sini ada totalnya 30. Kita 380 ribu per minggunya. Oke, mungkin itu hasil output dari menghitung gaji karyawan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4.